Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Heru Zikri dari kelas TIB. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan, di mana codingan ini adalah codingan dari otak web penjualan kami untuk memanajemen penjualan kami. Di sini adalah otak dari codingannya, yang dimana ini adalah app.py, di mana app.python menggunakan bahasa Python. Di sini ada eh, codingan yang benar from flash, import flash, dan render template, request, redirect, URL full, session flash, make response. Dimana flash adalah modul yang kita gunakan untuk membuat semua ini, dan render template adalah bagian dari import flash, dan render template ini digunakan untuk menghubungkan ketika kita masuk dashboard seperti ketika kita masuk ke login, kita akan diarahkan ke login.html dengan menggunakan render template. Dan untuk flash.sql Alchemy ini adalah modul database-nya, dan untuk flash WTF untuk form dari flash tersebut, dan untuk bootstrap ini adalah modul untuk bootstrapnya, dan ini untuk PDF kitnya adalah modul dari PDF kit untuk mencetak laporan dari data pelanggan yang tadi. Dan di sini ada login flash form untuk menu loginnya, untuk label, dan di sini ada user database usernya, dan di sini ada karyawan database karyawannya, supplier database, barang database, dan di sini ada root, di mana main rootnya adalah login. Awal dari ketika kita menyalakan web ini adalah web index. Kita akan dialihkan ke halaman login.html, dan halaman dashboard, root dashboard, kita akan dialihkan ke halaman dashboardnya kalau user, seperti kalau user. Dan ada root untuk hapus user juga, ada root untuk pendaftaran juga, ada untuk tambah daftar juga menggunakan metode get atau post. Di sini ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari codingan ini. Sekian, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarkasi, TIB, NIM 190602092. Saya akan menjelaskan tentang halaman login web dari kelompok kita. Di sini ada username, password, dan ada label, yaitu admin, karyawan, administrasi. Ini masing-masing web memiliki tampilan indeks yang berbeda-beda. Coba kita masuk sebagai admin. Password, pilih admin. Nah, dan ketika kita memilih label yang berbeda, tampilan indeks ini tidak akan sama, berbeda-beda. Nah, kita lanjut akan membahas coding. Ini adalah struktur codingan login, dan ini adalah style CSS-nya, codingan style CSS-nya. Di bawah kita menggunakan form action yang mengambil data dari login menggunakan metode post, dan ini adalah codingan tombol-tombolnya. Di bawah ini codingan tombol masuk, dan cuman itu aja sih codingan loginnya. Dan isi dari web kita ini ada dashboard, pendaftaran pelanggan, barang, karyawan, supplier, kalau user,
dan laporan data pelanggan. Oke, kasih. Perkenalkan, nama saya Raudatul Aini, NIM 1906020083. Di sini saya akan menjelaskan web yang kami buat. Setelah kita login, di sini akan ada beberapa tampilan yang ada pada web tersebut. Di sini mulai dari dashboard, pendaftaran pelanggan, barang, karyawan, supplier, kelola user, laporan data pelanggan, dan logout. Di sini saya akan menjelaskan menu pada dashboard dan pendaftaran pelanggan. Di sini kita akan menekan menu dashboard. Nah, pada tampilan dashboard ini akan ada tampilan yang itu pelanggan, terjual, kerugian yang ada, dan user. Nah, di bawahnya ini ada tampilan grafik yang ada. Nah, lanjut untuk codingannya. Kita mulai dari dashboardnya. Nah, untuk dashboard di sini kan tadi ada beberapa menu atau pelanggan yang ada. Misalkan di sini jumlah pelanggannya, terjualnya berapa, kerugiannya berapa, usernya berapa. Di sini ada pada codingan. Di sini di kelas kita buat kelas, judulnya pelanggan, ada yang terjual, ada kerugian, ada user. Nah, itu untuk menu atau codingan yang ada pada dashboard ini. Selanjutnya, untuk codingan untuk grafik yang ada pada dashboard yang ini, kita bisa lihat. Nah, ini kita menggunakan perharian dari jumlah pelanggan, terjual, kerugian, gitu. Nah, bisa dilihat untuk dashboardnya di sampai bawah. Oke, itu untuk menu dashboard yang ada pada web kami untuk tampilannya dan codingan yang kami gunakan. Selanjutnya ada menu pendaftaran pelanggan. Nah, setelah mengklik pendaftaran pelanggan, di sini ada tampilan berupa seperti ini. Ada tambah pelanggan, ada tabel pelanggan, yaitu nomor, nama pelanggan, tempat, tanggal lahir, status, profesi, alamat, dan aksi. Nah, misalkan jika kita mengklik tambahkan pelanggan ini, nah, di sini akan ada tampilan beberapa identitas dari pelanggan tersebut. Misalkan nama, kita tulis, misalkan nama saya Raudatul Aini, tempat, alamat Mas Bagi, terus jenis kelamin perempuan. Nah, bisa di sini juga ada kita taruh untuk identitasnya, status pernikahan, belum menikah, terus tanggal lahir. Nah, contoh. Nah, profesi mahasiswi. Nah, ini untuk alamat ini bisa ditulis alamat lengkap. Misalkan Dusun Dasan Malang, Desa Pok Motong, Kecamatan Mas Bagi. Nah, setelah semua data pelanggan terisi, selanjutnya kita input. Nah, setelah kita menginput identitas kita, di sini di tabel pelanggan akan tertera inputan yang sudah kita input. Di sini nama saya, Raudatul Aini, tempat, tanggal lahir, status, profesi, dan alamat kita. Nah, ini untuk pendaftaran yang ada di pelanggan. Nah, untuk codingannya bisa dicek di sini di pendaftaran. Baik, kita lanjut untuk codingan yang bagian pendaftaran. Di sini kita menggunakan codingan ini. Mulai dari identitas dari pelanggan, di sini kita buat kayak dari nama, tempat,
tanggal lahir, jenis kelamin, dan sebagainya. Ini form yang akan kita isi nanti untuk identitas tersebut. Ini yang kita gunakan. Nah, sedangkan untuk tabel pelanggan di sini kita buat tadi di tabel pelanggan itu terlihat ada tabel nomor, nama pelanggan, tempat, tanggal lahir, status, profesi, alamat, dan aksi. Nah, itu untuk codingan yang ada pada pendaftaran pelanggan. Nah, dan tentunya juga di pendaftaran pelanggan ini kita juga bisa mengedit yang sudah kita isi. Misalkan salah, bisa kita edit di sini, ada di bagian aksi. Misalkan edit. Nah, apa yang mau diganti, misalkan jenis kelaminnya, status pernikahannya, bisa kita edit. Atau nanti setelah diedit, di update seperti ini. Nah, itu untuk menu pada dashboard dan pendaftaran pelanggan. Mungkin hanya itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang web penjualan kami, melanjutkan yang tadi dari saudari Aini, maksud saya saudari. Di sini saya akan menjelaskan tentang barang, di mana penambahan barang di sini dikelola barang. Kita akan menambahkan barang, kita bisa menambahkan barang, tulis barangnya, misalnya minuman Nutrisari, pilih jenis barang tersebut, minuman, dan harga belinya misalnya 10.000, harga jualnya 12.000, pilih supplier ya, tinggal kita input. Kita bisa mengedit dan menghapus data barang tersebut dengan tombol aksi, di mana kita bisa mengedit. Jika harganya melonjak, kita akan mengeditnya jadi 11.000. Kita belum mengisi jenis barangnya. Kita klik update, maka datanya akan terupdate. Ketika kita mengklik hapus, maka datanya akan terhapus. Untuk codingan barang ini, di sini ada codingan barang, di mana headernya menunjukkan kelola barang, dan untuk tombol tambah barangnya kita menggunakan form action, di mana kita mengambil data tambah barang di tadi menggunakan method post. Dan ada beberapa pilihan di sini, ada beberapa form di sini, ada nama barang, kita bisa menulis nama barang, dan ada beberapa opsi di jenis barang, ada makanan, minuman, rokok, harga beli, harga jual, suppliernya siapa, perusahaan mana gitu. Ada juga tombol submit untuk input, menginput data tersebut. Ada juga untuk menampilkan data yang sudah kita tulis tadi. Itu untuk codingannya di codingan barang. Kita lanjut ke menu karyawan. Sebagai admin, kita bisa menambah karyawan, di mana kita bisa menulis nama karyawan tersebut. Misalnya Zarkasi, jadwalnya hari Rabu misalnya. Kita input datanya, maka datanya akan terinput. Setelah terinput, dan kita bisa mengedit data Zarkasi tersebut. Kita bisa merubah jadwal, merubah nama Zarkasi. Kita juga bisa menghapus karyawan Zarkasi tersebut bisa. Dan misalnya kita mau masuk sebagai karyawan, ini ada karyawan ada. Kita harus memilih levelnya dulu sebelum masuk. Memilih level karyawan, klik masuk.
Di bagian di bagian karyawan ini kita bisa melihat penanganan pelanggan dan dashboard. Kita hanya bisa melihat itu saja. Dan kita logout. Kita masuk lagi sebagai admin. Kita masuk levelnya sebagai admin. Udah masuk. Di codingan karyawan ini kita bisa menemukan header kelola karyawan dan message error karyawan tersebut ketika passwordnya salah, dan ada menu tambah karyawan, di mana menu tambah karyawan menggunakan form action mengambil data tambah karyawan tersebut dan menggunakan metode post dan menampilkannya di sini di bagian kelas card body, dan kita bisa mengedit, ada tombol edit dan ada tombol hapus. Mungkin itu saja untuk codingan karyawan. Mungkin itu saja untuk dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armandani Agustia dengan NIM 190602064. Di sini saya akan membahas tentang kelola supplier. Di menu supplier kita bisa menambahkan supplier. Di menu-menunya tersedia nama perusahaan, kontak, dan alamat. Misalkan kita menuliskan perusahaan ini aja, CP Alisa Timur Mandiri, dengan kontak misalnya 081 233 000000. Dengan alamat misalnya kita tulis Mas Bagi saja. Lalu kita inputkan, maka akan tampil seperti ini. Di sini juga kita bisa mengeditnya. Misalkan kontaknya ada yang salah, bisa kita ganti dengan email misalnya. Misalkan alisa@gmail.com. Bisa kita update. Maka akan berganti dengan alisa@gmail.com. Di sini di codingannya bisa kita lihat di menu supplier.html. Untuk menambahkan supplier, kami menggunakan metode post seperti ini. Codingannya bisa kita lihat sampai akhir seperti yang di sini. Dan kedua, kita ke kelola user. Di kelola user kita juga bisa menambahkan user dengan menu yang tersedia, username, password, serta label. Labelnya sendiri terdiri dari admin dan karyawan. Misalkan kita isi usernya misalkan admin 123 dengan password 1234. Kita pilih labelnya admin, maka kita inputkan, admin akan menambah 123. Ini juga bisa kita edit. Misalkan admin 123 dengan passwordnya 123, dengan label kita pilih karyawan. Terus lalu kita update, maka akan menjadi karyawan. Di sini juga kita bisa menghapusnya. Klik hapus. Apakah Anda ingin menghapus data? Maka kita pilih ya hapus data, maka akan terhapus. Dan di sini kita lihat codingannya di menu user. Untuk menambahkan usernya, kita menggunakan metode post juga seperti yang tadi. Codingannya bisa kita lihat seperti yang di bawah ini.
Mungkin cuma ini saja yang bisa saya sampaikan. Seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yakut Kotrunada dengan NIM 19060291. Di sini saya melanjutkan menjelaskan tentang laporan data pelanggan. Di sini ada laporan data pelanggan. Di sini kita bisa cetak laporan data pelanggan. Sudah ada 3. Di sini kita bisa cetak laporan. Klik OK. Start download. Langsung buka. Di download, klik dokumen dengan nama laporan 4. Ini hasil dari laporan data pelanggan yang sudah kita cetak tadi. Udah. Di sini ada codingan laporan data pelanggan. Laporan data pelanggan ini diambil dari codingan sebelumnya, yaitu pendaftaran pelanggan. Di sini ada nomor, nama pelanggan, tempat, tanggal lahir, status profesi, dan alamat. Dari codingan ini, laporan data pelanggan akan masuk ke web tersebut, ke diagramnya.